Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat desain karakter monster sederhana menggunakan CorelDRAW X7 seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini. Jadi lagi sebentar kita akan buat desain karakter sederhana ini dengan menggunakan objek geometri yang sudah ada di Corel itu sendiri seperti lingkaran dan rectangle. Jadi saya sudah buatkan dua halaman di sini untuk desainnya, dan di halaman 2 ini masih belum lengkap, kemudian di halaman 1 sudah saya lengkap. Jadi seperti biasa, silahkan teman-teman langsung saja buka CorelDRAW X7-nya. Kemudian saya akan kesampingkan sedikit dulu, saya geser desain yang sudah saya buat. Kita akan ikuti apa saja bagian-bagian desain yang ada di dalam karakter monster ini. Yang pertama kita akan buat lingkaran terlebih dahulu. Jadi silakan tekan Ctrl di keyboard, klik kiri geser di mouse agar lingkarannya simetris. Kemudian teman-teman cari Shape Tool, klik kanan di bagian garis pinggirnya, Convert to Kurva, agar kita bisa mengedit bagian-bagian dari lingkaran ini dengan cara melengkungkan. Selanjutnya kita bisa seleksi bagian bawah ini, kita berikan node dengan cara klik 2 kali. Kita buat dagu daripada objek monster ini. Nah, kita bisa naikkan sedikit. Jadi untuk bagian atasnya diseleksi juga node-nya, teman-teman bisa tekan shift di keyboard, kita bisa agak runcingkan sedikit. Kita akan buatkan matanya dengan menggunakan lingkaran. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa cari pick tool, kemudian geser bawah ke sini. Kita bisa kecilkan sedikit untuk bagian matanya. Seleksi kedua-duanya, kemudian tekan C di keyboard agar kedua objek ini berada di tengah-tengah. Kemudian kita bisa cari shape tool, klik kanan convert to kurva agar kita bisa edit juga bagian lingkaran matanya ini. Kita seleksi, kemudian kita bisa turunkan tekan shift. Kita seleksi bagian node-nya di sebelah kiri juga, turunkan tekan shift sehingga menghasilkan bentuk kelopak mata seperti ini. Cari pick tool, kita bisa seleksi, mungkin kita bisa kecilkan sedikit seperti itu misalnya, silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian kita bisa geser, kemudian kita bisa berikan bola mata di dalamnya dengan menggunakan lingkaran juga. Kita edit terlebih dahulu, cari pick tool, kemudian kita bisa kecilkan, nah seperti ini. Kemudian kita bisa kecilkan kembali. Kemudian kita bisa pusat matanya ini, kita bisa berikan klik kanan. Kita bisa berikan warna hitam. Berikutnya kita bisa berikan warna abu-abu juga. Kita bisa edit di Interactive Fill Tool, cari Fontaine Fill, cari Elliptical Fontaine Fill. Nah, silakan teman-teman sesuaikan untuk bagian daripada warnanya ini. Kita bisa sesuaikan lebih menjadi gelap. Berikutnya kita bisa copy properties, cari menu edit, copy properties from, centang fill-nya di OK. Kemudian kita bisa pilih yang warna abu-abunya ini. Kemudian bagian yang paling luar, teman-teman bisa sesuaikan warnanya sesuai dengan imajinasi teman-teman sendiri. Kita bisa berikan warna seperti ini. Kemudian kita bisa seleksi, klik kanan silangnya di color palette sebelah kanan agar garis pinggirnya hilang. Kemudian di bagian luar ini kita bisa tambahkan sedikit Interactive Fill Tool yang agak lebih gelap. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita cari pick tool. Kemudian untuk memberikan garis-garis pada bagian bola matanya, kita bisa gunakan Artistic Media. Di bagian Artistic Media Tools, teman-teman bisa tentukan preset stroke-nya. Kemudian sebelah kanan itu ada ukuran daripada stroke width-nya. Nah, kemudian kita bisa goreskan seperti ini aja. Nah, ini kita bisa atur dia sedemikian rupa agar terbentuk daripada garis-garis bola mata yang teman-teman inginkan. Nah, biarkan terlebih dahulu di bagian luarnya itu tidak rapi. Lagi sebentar kita bisa edit agar rapi dengan menggunakan teknik power clip. Nah, biarkan terlebih dahulu bagian pinggirnya ini tidak rapi. Jadi silakan teman-teman goreskan terlebih dahulu artistic medianya untuk menambahkan garis di bagian bola matanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bisa cari pick tool, kemudian teman-teman bisa seleksi untuk bagian artistic medianya. Kemudian teman-teman tekan shift di keyboard, seleksi lingkaran yang tidak ingin diseleksi. Jadi kita hanya menseleksi bagian artistic medianya ini saja seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik kanan group object. Selanjutnya kita bisa klik kanan for clip inside. Kita bisa posisikan ke bagian yang abu-abu paling luar ini. Seleksi, nah sehingga pinggirannya akan terlihat rapi.
Kemudian kita bisa seleksi seluruh lingkaran bola matanya, klik kanan, group objek juga. Kita bisa berikan warna terlebih dahulu untuk bagian dari kelopak matanya. Kita bisa seleksi bagian sini. Kita bisa berikan warna kelopak matanya, disesuaikan. Teman-teman silakan sesuaikan untuk bagian warnanya. Kemudian kita bisa klik kanan bagian lingkarannya, cari power clip inside, seleksi bagian kelopak matanya sehingga menghasilkan seperti ini. Untuk masalah warna silahkan teman-teman sesuaikan. Kita bisa hilangkan garis pinggir daripada kelopak matanya. Nah, kita bisa juga berikan double dia. Kita bisa seleksi, klik kanan, kemudian klik kanan kembali, extra content. Nah, delete bola matanya, kemudian klik kanan, cari print type-nya di none. Kemudian teman-teman bisa berikan warna kembali, sesuaikan warnanya. Kemudian kita bisa klik kanan, order to back opaque. Kemudian kita bisa berikan warna bagian wajahnya. Kita bisa klik kanan, order to back opaque. Oke, ini adalah hasil dari wajah satu mata untuk bagian monster. Kita akan berikan mulutnya sekarang dengan menggunakan lingkaran juga, tekan kontrol seperti ini. Kemudian kita bisa geser sedikit, naikkan. Kita bisa copy paste dia, klik kanan, kita bisa besarkan. Dan kita akan potong dia di seleksi kedua-duanya. Kita potong dengan menggunakan teknik shaping, pilih yang shaping back minus front. Kemudian kita bisa bawa ke bagian sini. Teman-teman bisa langsung berikan warna, silakan warna mulutnya disesuaikan juga. Kemudian kita bisa tumpahkan di sini. Kita bisa edit dengan menggunakan shape tool. Nah, kita bisa turunkan sedikit node-nya seperti ini kurang lebih. Nah, kita bisa lebarkan juga mulutnya, kita bisa besarkan, kita bisa geser bawah ke atas sedikit. Selanjutnya kita buatkan giginya dengan menggunakan rectangle. Kita buatkan giginya di luar saja terlebih dahulu, cari shape tool, klik kanan convert to curva agar bisa diedit. Kemudian kita bisa klik dua kali untuk menambahkan node, kita bawa ke bawah dia agar runcing. Kita bisa klik kanan to curva, klik kanan to curva, klik kanan to curva untuk bagian-bagian yang ingin diedit. Jadi seperti ini hasilnya. Kita bisa tambahkan node, kita bisa tambahkan node juga, diklik dua kali. Nah, sehingga menghasilkan objek gigi yang seperti ini. Jadi silakan teman-teman bisa sesuaikan untuk bentuk giginya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bisa kecilkan giginya atau besarkan juga. Kemudian kita bisa edit di bagian atasnya untuk bagian giginya juga. Ditambahkan node, kemudian dihilangkan node-nya yang agak sedikit mengganggu. Nah, ini kita bisa turunkan, diedit sesuai dengan kreasi teman-teman sendiri. Kemudian kita bisa pasangkan bawa ke sini, tapi sebelumnya kita bisa berikan warna dulu. Dihilangkan garis pinggirnya, kemudian kita bisa kecilkan. Nah, selanjutnya kita bisa pasangkan untuk bagian giginya. Nah, teman-teman bisa seleksi klik kanan seperti ini sampai ke bagian ujung sebelah kiri. Nah, silakan untuk bagian posisi giginya disesuaikan. Saya gunakan yang ini saja. Kemudian kita bisa seleksi bawa ke sebelah kanan, klik kanan, mirror horizontal. Nah, sehingga giginya langsung terpasang seperti ini. Kemudian kita bisa delete yang menumpuk. Nah, kita bisa edit sedikit saja. Selanjutnya kita bisa seleksi bagian giginya. Kita seleksi bagian giginya, kemudian kita bisa klik kanan group object, kemudian klik kanan power clip inside, bawa ke bagian mulutnya. Kemudian kita bisa edit power clipnya. Nah, di bagian sini kita bisa geser bawah ke bawah, klik kanan, mirror vertikal di sini. Nah, silakan teman-teman klik kanan ungroup object. Kita bisa sesuaikan juga untuk bagian gigi yang paling bawah. Nah, teman bisa seperti ini untuk bagian gigi daripada monsternya. Kita bisa stop editing content di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Kita bisa besarkan juga sedikit, klik kanan, kemudian kita bisa naikkan, klik kanan, extract content, delete bagian giginya, klik kanan frame type, pilih none agar hilang. Bisa sesuaikan warnanya, dihilangkan warna garis pinggirnya, klik kanan cari order to back opaque, diklik kanan order to back opaque. Nah, ini juga dihilangkan bagian garis pinggirnya. Oke, sehingga menghasilkan wajah monster seperti ini. Nah, kita akan buatkan bagian kakinya sekarang dengan menggunakan rectangle. Kita bisa bentuk rectangle seperti ini. Kemudian teman-teman bisa bentuk rectangle turun seperti ini juga. Kemudian kita cari shape tool, opaque tool, diseleksi kedua-duanya. Kita edit dengan menggunakan shaping weld. Kemudian cari shape tool. Nah, kita bisa edit di sini sekarang, klik kanan
to kurva, klik kanan to kurva, kita bisa lengkungkan, kemudian kita bisa geser sedikit, kita bisa tambahkan node di sini, klik kanan to kurva, kita bisa lengkungkan seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit di sini, klik 2 kali ya, klik 2 kali untuk menambahkan kaki daripada monster yang akan kita buat. Klik kanan to kurva, klik kanan to kurva juga. Nah, silakan teman-teman sesuaikan untuk membuat kakinya. Mau bentuk kakinya seperti apa, silakan disesuaikan. Kita bisa to kurva juga, dilengkungkan dia. Nah, kurang lebih seperti ini untuk membuat kakinya. Kita bisa cari pick tool. Nah, untuk nanti silakan teman-teman bisa edit lebih banyak lagi, berkali-kali untuk menentukan kaki yang simetris untuk monsternya. Kita bisa berikan warna, kemudian teman-teman bisa besarkan sedikit, kita bisa pasangkan di sini. Klik kanan order to back of pig. Kemudian kita bisa geser bawa ke sebelah kiri, klik kanan, mirror horizontal, kemudian klik kanan kembali, order to back of pig. Nah, sehingga menghasilkan kaki monster seperti ini. Kalau misalnya terlalu kecil kepalanya, kita bisa besarkan seperti ini kurang lebih ya. Kita bisa geser sedikit ke atas. Kemudian kita bisa seleksi semua objek yang sudah dibuat, dikecilkan. Kita akan buatkan tangannya sekarang, kita copy paste sebagian kakinya saja. Klik kanan bawa ke atas, kita mirror vertikal. Kemudian kita edit dengan menggunakan shape tool. Kita hilangkan bagian telapak kakinya ini. Kita bisa edit seperti ini sekarang. Kita akan buatkan bagian tangannya. Di sini kita akan edit dia bagian tangannya. Teman-teman bisa tambahkan node saja, klik 2 kali seperti itu ya untuk menambahkan node. Nah, kemudian kita bisa atur untuk bagian tangannya, silahkan disesuaikan. Kemudian kita bisa geser sedikit, kita besarkan. Nah, posisikan untuk bagian tangannya. Kita bikin kecil tangannya, kemudian klik kanan order to back pig. Nah, teman-teman bisa geser bawa ke sebelah kiri, klik kanan mirror horizontal, kita bisa klik kanan order to back of pig, sehingga menghasilkan karakter monster seperti ini. Untuk pewarnaan silahkan teman-teman sesuaikan nanti sesuai dengan selera atau warna yang sudah ditentukan. Nah, nanti kalau misalnya masih kurang simetris untuk bagian kaki, tangan, mata dan lain sebagainya, silahkan teman-teman edit kembali dia, ulang di editnya sehingga mendapatkan objek yang simetris. Kemudian kita akan buatkan kembali bagian tanduknya dengan menggunakan rectangle. Kita cari shape tool, kemudian klik kanan convert to kurva, diklik 2 kali bagian sudutnya, kemudian teman-teman bisa to kurva, lengkung-lengkungkan seperti ini, dilengkungkan, kemudian diklik kanan to kurva kembali untuk dilengkungkan seperti ini. Nah, silakan teman-teman rotate, cari shape, kemudian kita bisa berikan warna kembali, tumpahkan, kita bisa kecilkan, klik kanan garis pinggirnya. Nah, kita bisa taruh di sini misalkan, klik kanan, kita bisa copy terlebih dahulu, kemudian mirror horizontal. Kita bisa seleksi kedua-duanya, klik kanan order to back of pig. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Silakan teman-teman sesuaikan. Untuk bagian kumisnya kita bisa gunakan opal tool juga. Kita cari pick tool, kita bisa rotate, cari shape tool, klik kanan convert to kurva. Kita bisa edit bagian kumisnya di sini. Kemudian kita bisa pasangkan di sini dia. Silakan teman-teman sesuaikan untuk bagian kumisnya. Kita bisa rotate, nah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tambahkan warna, sesuaikan. Kita bisa hilangkan warna garis pinggirnya, di sini klik kanan. Kemudian kita bisa pasangkan untuk bagian kumisnya. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, mirror horizontal kembali. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk membuat desain karakter monster. Nah, untuk bagian yang sebelah kanan itu sudah saya edit berulang kali. Untuk menentukan simetris atau tidak pada gambar sebuah desain karakter, silakan teman-teman nanti bisa edit bagian-bagian yang dirasa belum simetris. Oke, sekian terlebih dahulu untuk membuat desain karakter monster sederhana dengan menggunakan CorelDRAW X7. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya. Semoga selalu sukses. Terima kasih.